Sebenarnya ini adalah tempat sungai sebenarnya, juga hutan sebenarnya. Cuman untuk tegakannya itu rusak karena penjarahan. Salah satu pelaku penjarahannya adalah saya pribadi juga, dan anak-anak yang sekarang sudah terlibat di sini. Jadi sebenarnya saya pada saat itu sebelum ditunjuk sebagai ketua LMDH itu memang saya berperilaku kurang baik terhadap lingkungan hutan. Jadi sering mencuri, melakukan penebangan, artinya kita selalu berpikiran bahwa daripada nganggur, akhirnya kita mencoba berusaha dengan cara mencuri kayu di dalam kawasan. Nah, setelah hasil kayu ini dijarah, itu setelah dijarah itu ternyata bukan cuman hutannya yang rusak, tapi sungainya juga ikut rusak, atau bantaran kalinya, karena itu terjadi penambangan ilegal, terutama penambangan galian C, batu dan pasirnya. Nah, disitulah setelah saya menjadi ketua LMDH, saya punya keprihatinan, punya kesadaran, karena saya selalu banyak mendapatkan bimbingan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pekalongan pada saat itu. Jadi saya mulai tahu bahwa manfaat hutan itu ternyata sangat luar biasa untuk kehidupan manusia di bumi. Itu. Sampai muncul Kali Paingan ini dimulai tahun berapa, apa yang menginspirasi? Sebenarnya kalau soal inspirasi itu sebenarnya kita muncul dengan pemikiran saya sendiri. Artinya karena PHBM itu tujuannya adalah bagaimana melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat. Sementara pendapatan kita sebagai lembaga itu hanya mengandalkan bagi hasil dari perum perhutani yang nilainya cukup kecil, karena pengurus LMDH Wonoasri itu ada 26 orang. Setiap tahun hanya menerima sharing sekisaran 1.300.000. Itu belum termasuk ada pembayaran pajak dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya mencoba menginisiasi bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan itu salah satunya adalah membuka usaha produktif di tingkat LMDH dengan memanfaatkan lahan hutan. Nah, kebetulan saya merasa bersalah setelah saya pribadi punya kesadaran itu dan tahu manfaat hutan, maka saya berusaha untuk memperbaiki kawasan yang sudah kami rusak itu. Dimulai tahun berapa, Pak, sampai konsepnya jadi kawasan wisata seperti ini? Saya mulai dari tahun 2010 di bulan November gitu. Jadi sebelum kami melakukan kegiatan, ya saya mengirimkan anak-anak untuk mengikuti pelatihan arung jeram di Sungai Baturagung, Logawa, di Baturagung, Logawa. Itu biaya sendiri swadaya. Nah, setelah itu karena kami memiliki potensi sungai, harapan saya kegiatan arung jeram itu bisa dilakukan di Kali Paingan. Nah, tahun 2010 kita mempersiapkan lahannya. Setelah beberapa infrastruktur terbangun, termasuk saung-saung, kita juga sudah membeli kapal. Tahun 2011 awal kita launching untuk wisata Kali Paingannya. Nah, dari awal proses apa, Pak, suka dukanya terkait dengan perizinan, terkait dengan permodalan itu, hal ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman juga? Memang pada saat itu saya sulit untuk mendapatkan bukan izin ya, tapi artinya perjanjian kerjasama dengan perum perhutani, karena pada saat itu memang masih ketidakpercayaan dari pihak perhutani terhadap LMDH sebenarnya. Tapi saya terus bekerja keras untuk meyakinkan
pihak terkait, terutama perhutani. Harapan saya tahun 2012 itu bisa diadakan MOU atau kerjasama antara LMDH dengan Perum Perhutani terkait dengan legalitas pemanfaatan lahan di dalam kawasan Kalipaingan ini. Kayak gitu. Dukanya dalam proses itu tidak ada enaknya sebenarnya. Memang kita berproses sampai berdarah-darah. Ada yang meninggal, kami sampai berurusan dengan pihak kepolisian, bahkan aset-aset yang kami miliki pada saat itu seperti kapal juga disita. Itu memang kita sangat prihatin, terpukul, bahkan kawan-kawan pengurus yang lain semuanya mengundurkan diri. Saya menghadapi dengan beberapa kawan yang masih tetap memiliki komitmen dan harapan bahwa tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi apabila kita memiliki kemauan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Permodalannya gimana, Pak? Kalau permodalannya kami swadaya. Awalnya memang pada saat itu saya terpanggil, tujuan saya melakukan kegiatan atau melakukan penanaman kembali di kawasan Kalipaingan adalah untuk mencoba melakukan pertobatan, artinya saya menebus dosa. Karena pada saat itu ya saya menebang, saya harus yang menanam. Permodalan tentunya saya dari banyak dari saya pribadi, gitu. Tapi dari situ terus kemudian tumbuh ya. Tentunya tidak langsung ramai loh, Pak. Awal-awal masih sepi gitu. Itu perjuangannya gimana, Pak? Sebenarnya kalau dari awal-awal itu cukup menarik ketika kita memulai kegiatan wisata Arung Jeram di Kalipaingan. Karena mungkin bagi masyarakat Pantura, wilayah Pantura, itu kalau melihat kalau kegiatan wisata Arung Jeram itu kayaknya masih langka. Jadi animo masyarakat sebenarnya cukup tinggi dan makanya saya berani melakukan kegiatan-kegiatan lanjutannya. Cuman yang menjadi masalah memang kemarin itu setelah diresmikan belum ada 1 bulan, baru 23 hari itu ada terjadi accident, ada yang meninggal. Disitulah kita diuji oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kami mengalami down banget itu. Sebenarnya itu. Terus kemudian sampai dengan hari ini sudah MOU berapa luasnya, kemudian berapa kunjungan dari awal-awal per tahun berapa sampai sekarang sudah berapa? Kalau setelah MOU itu baru luasan sekitar 2 hektar. Tapi setelah tahun kemarin, tahun 2017-18 itu kita bisa menambah 4 hektar jadi menjadi 6 hektar. Tapi itu bukan untuk kegiatan wisata dalam pengertian banyak bangunan dan lain sebagainya. Itu tanaman arboretum. Tujuannya adalah saya menanam tanaman-tanaman langka ini ke depan. Harapan saya karena tujuan atau konsep Wana Wisata Kalipaingan itu adalah wisata pendidikan. Harapan saya dengan tanaman langka tersebut ke depan bisa menjadikan tempat pendidikan lingkungan atau sebagai juga tempat penelitian. Jadi di lokasi 6 hektar itu ada tanaman, ada apa saja yang bisa dinikmati, Pak? Ya, ada tanaman, kita bisa banyak belajar di sini. Ada satwa endemik seperti owa Jawa, juga ada lutung Jawa, ada rek-rekan, banyak sekali sebenarnya. Nah itu. Selain itu juga ini ya, taman. Taman, ada taman. Juga itu ada di sini juga ada situs. Itu Sendang Kamulyan. Kebetulan saya juga karena di situ ada Sendang Kamulyan, sedikit saya meningkatkan kreativitasnya. Saya buat Goa Kamulyan. Itu tujuannya adalah untuk daya tarik, kayak gitu. Berapa banyak yang kemudian terlibat sampai hari ini, Pak? Kalau awal-awal sekitar 34 orang, tapi setelah terjadi accident turun menjadi 11 orang. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 14 orang itu yang menjadi anggota, menjadi kru
Yang freelance-nya kita 3 orang. Jadi 16 orang. Jadi 16 orang sekarang yang mengelola Iya. kawasan ini. Iya. Dengan berapa Pak? Per tahun rata-rata berapa pengunjung? Kalau per tahun di rata-rata kita mencapai 40 ribuan per tahunnya. Karena memang kami masih memiliki banyak keterbatasan, terutama lahan parkir. Sebenarnya banyak animo masyarakat untuk berkunjung ke Paingan, cuman yang menjadi keluhan adalah lahan parkirnya. Terus kemudian bagaimana sharing yang di MOU dengan pihak perhutaninya? Kalau ke perhutaninya, kami sebenarnya dalam MOU itu 25%, 75%. Jadi 25% untuk perhutani, 15% untuk LMDH, 60% untuk pengelola. Kali Paingan ini menjadi salah satu pilot project ya, Ya. hutan Jawa, bagaimana kemudian LMDH mengembangkan sebuah kawasan wisata dan survive, bisa menghasilkan sesuatu. Apa sih mungkin yang bisa dibagi dengan teman-teman LMDH yang mungkin bisa melihat tayangan ini? Alhamdulillah memang cita-cita kami adalah bagaimana mencoba menginspirasi banyak orang bahwa ketika kita berharap hidup sejahtera melalui kegiatan PHBM, tentunya jangan berharap melalui hanya pendapatannya dari sharing saja. Akan tetapi harus memiliki usaha produktif yang dilakukan oleh LMDH. Nah, disitulah saya sebenarnya melakukan kegiatan ini. Itu tujuannya satu memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah untuk menginspirasi saudara-saudara kita semua, terutama kawan-kawan LMDH di Jawa dan Madura. Bukan cuma di wilayah Pekalongan Timur saja, akan tetapi saya berharap bisa Jawa Tengah, bisa Jawa dan Madura. Dan alhamdulillah sampai hari ini tumbuh seperti jamur di musim hujan, wisata-wisata di dalam kawasan. Artinya apa? Tingkat keberhasilan Kali Paingan bukan cuma sekedar diukur dari berapa pendapatannya, berapa jumlah pengunjungnya setiap tahun, itu tidak. Akan tetapi ketika kami berhasil menginspirasi banyak saudara-saudara kita yang sebagai pegiat LMDH untuk melakukan hal yang sama, tentunya konsepnya dengan konsep yang berbeda, itu saya merasa bangga dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara itu semua. Berarti tidak hanya mensejahterakan sini ya, Ya, tapi menginspirasi. betul. Terus kemudian sampai di titik ini apa sudah cukup? Apa masih harus seperti apa Pak ke depan? Saya kira dengan pertumbuhan pariwisata pada saat ini, saya tidak mungkin cukup sampai di sini. Karena persaingannya kita semakin ketat, karena ketika kawan-kawan juga semuanya hampir LMDH itu yang memiliki potensi wisata terus dikelola, itu kan bagian dari persaingan gitu. Tentunya kita tidak boleh berhenti untuk berkreasi, untuk terus mengembangkan wisatanya. Gitu. Apa yang menjadi nilai Kali Paingan kemudian itu menjadi hal yang istimewa bisa dikatakan begitu? Edukasi, terus kemudian tanaman-tanaman itu. Ya, sebenarnya kalau nilai lebihnya yaitu bisa membuat saya sadar yang tadinya merusak, saya menjadi yang tadinya menebang, saya menanam. Yang tadinya merusak, saya menjaga. Yang tadinya banyak masyarakat yang sekarang yang dulu itu. LMDH gimana Pak? Bapak melihat LMDH sebagai salah satu lembaga yang paling tidak bisa merubah. Sebenarnya ini lagi-lagi persoalan persepsi ya. Tapi kalau saya boleh jujur bahwa sebenarnya LMDH itu sesuatu hal yang saya meyakini bisa merubah nasib masyarakat desa hutan lebih sejahtera dan juga mampu menjaga hutan Jawa ini tetap lestari, asalkan kembali lagi pada person-personnya atau pelaku-pelaku LMDH tersebut
Nah, rata-rata cara berpikir mereka itu belum berubah. Itu yang saya sayangkan. Jadi bukan LMDH-nya yang keliru, akan tetapi manusianya ini yang memang perlu kita perbaiki dengan melalui kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh LMDH di tingkat nasional. Harapan saya nanti bisa mampu mencerdaskan dan mampu mewujudkan cita-cita LMDH, yaitu bisa mensejahterakan masyarakat desa hutan dan menjaga kelestarian hutan.